nggak mikirin yang lain, kita bicara kualitas pemain, kualitas tim, taktikal. Menurut saya sih peluangnya 50-50. Bahkan 50-50. Kesebelasan mau Indonesia, alasannya Arab, apa? mau Irak. Tapi kita lihat kualitas Arab yang sekarang nggak jauh-jauh banget. Kalau dibilang dia nggak jelek-jelek banget, saya juga mau bilang bahwa Arab atau Irak juga tidak bagus-bagus banget. Mimpi besar itu semakin dekat. Timnas Indonesia hanya selangkah lagi menuju panggung megah Piala Dunia 2026. Namun sebelum sampai ke sana, skuad Garuda harus menaklukkan 2 laga penentuan di putaran keempat, kualifikasi zona Asia. So they're going to integrate smoothly, I think. Everybody knows the way we work. Because we had this situation before as well, that the players are coming piece by piece, they're coming in, and they will fit directly in the system. So I'm not afraid of the way they come in. Dipimpin pelatih asal Belanda Patrick Kluivert, Indonesia akan berhadapan dengan 2 raksasa Timur Tengah Arab Saudi dan Irak. 2 duel krusial ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pekan ini. Harapan seluruh bangsa kini tertuju pada Garuda, yang siap mengukir sejarah emas dan mengibarkan merah putih di pentas dunia. Oke, yang pertama saya bilang ini momentum. Kenapa momentum? Karena ini tinggal 2 pertandingan untuk kita menuju Piala Dunia 2026. Iya, kan masih ada putaran kelima, round 5. Ya, tapi kan kita bicara yang round 4 dulu. Iya, momentumnya, kalau kita bicara Piala Dunia, sebetulnya hanya tinggal 2 pertandingan. 2 pertandingan ini hidup mati nggak berlebihan ya? Do or die, hidup mati Arab dan Irak, 8 dan 11 kan gitu. Atau 9 dini hari, 12 dini hari. Ini mirip posisi tahun 85 menuju Meksiko 86. Waktu itu pun tinggal 2 pertandingan. Lawan Korea Selatan, kalau menang lawan Jepang, kalau menang ke Meksiko 86. Dua-duanya kalah waktu itu. Waktu itu lawan Korea Selatan kalah, yang nggak lanjut. Oke, kalau sekarang? Jadi yang membedakan hanya sistem kualifikasi, tetapi positioning, saya ulangi lagi kalimatnya, positioning kita mirip lah. Jadi ini momentum terbaik, pencapaian yang tertinggi sejauh ini dalam proses menuju Piala Dunia. Kalau sekarang misalnya nih kita bicara menang dengan Arab, kita punya kesempatan yang bagus. Oke. Tapi kalau seandainya dua-duanya kalah, hampir bisa dipastikan pasti akan gagal Piala Dunia. Kalau dua-duanya kalah ya selesai. Arab Irak kalah, selesai. Ya, betul. Salah satu menang, peluangnya masih besar. Ya, jadi setiap pertandingan dalam konteks ini berarti final. Oke. Kalau final ya harus dimenangkan. Kalau mau kasih standar bawah ya nggak boleh kalah. Atau minimal seri. Tetapi sebetulnya target dalam pertandingan seperti ini, kalau kita mau melabelkan ini do or die, kita anggap ini momentum terdekat untuk mencapai Piala Dunia, ya harus menang, kan begitu. Sekarang bagaimana perhitungannya? Secara teknis, hanya kita bicara teknis, kacamata kuda, nggak mikirin yang lain, kita bicara kualitas pemain, kualitas tim, taktikal. Menurut saya sih peluangnya 50-50. Bahkan 50-50. Kesebelasan mau Indonesia, alasannya Arab, apa? mau Irak. Alasannya, karena saya juga, kan kita lihat di ronde 3 bagaimana Arab bermain. Tentu saya juga mempertimbangkan dia progres lah. Ada perkembangan sejak November tahun lalu sampai sekarang dengan segala uji coba turnamen yang diikutinya, dia pasti progres. Tetapi kita lihat kualitas Arab yang sekarang nggak jauh-jauh banget. Kalau dibilang dia nggak jelek-jelek banget, saya juga mau bilang bahwa Arab atau Irak juga tidak bagus-bagus banget gitu loh. Oke. Dengan kualitas pemain kita. Kenapa? Karena kualitas pemain kita kan sekarang didorong oleh yang namanya naturalisasi gitu loh. Jadi kita tidak dalam posisi inferior. 18 dari 29 betul ya? Saya bicara konteks teknis prediksi ya. Bicara sepak bola 50-50. Tetapi kenapa menjadi lebih rumit? Karena obstacle-nya ada. Kita punya obstacle. Punya hadangan. Hadangan internal adalah satu, oleh Romeni cedera di Agustus, sementara
antara dia adalah yang mengisi lubang selama ini kekosongan tentang striker yang insting golnya bagus. Lalu yang terakhir adalah tentang Audero yang cedera. Jadi secara internal kita punya hambatan, punya obstacle technical, yaitu Ole di Agustus cedera dan terakhir kemarin adalah Emil Audero penjaga gawang. Sekarang obstacle lain yang di luar itu namanya non teknis. Apa itu? Ya antara Arab, aroma politik Arab dengan FIFA. Yang dulunya kita tahu baca-baca bahwa round 4 itu netral jadi tuan rumah. Wasitnya dari Kuwait, dari negara yang sama areanya dengan Arab yaitu Asia Barat. Kan lazimnya normalnya Arab Indonesia, maka wasitnya dipilih dari area. Oke, ini dua hal nih ya. Pertama, round 4 harusnya netral, tempatnya bukan di salah satu tuan rumah. Bukan, harusnya. Tadinya yang kita baca tahunya. Ternyata di Arab Saudi. Akhirnya kan diputuskan. Anginnya berbeda. Yang kedua, wasitnya jangan dari wasitnya Kuwait. Ya. Itu kan satu area dengan Arab, artinya Asia Barat. Ya. Biasanya dalam sepak bola Arab lawan Indonesia, maka normalnya misalnya Asia Timur, apakah itu wasit dari Jepang, Korea Selatan, China, atau dari Asia Tengah, Uzbekistan misalnya. Itu bisa aja. Karena ketika Irak Indonesia kan bener nunjuknya tuh wasitnya China. Kok giliran lawan Arab wasitnya dari Kuwait. Jadi kita pantas menduga bahwa ada faktor non teknis. Sebentar, ini kan nggak semua paham ya. Kalau seandainya dari Kuwait, kecenderungannya mereka akan saling membela antara Kuwait membela Arab Saudi. Ya artinya kan tidak lazim. Kan tidak lazim bahwa wasit dari area yang sama gitu loh. Karena di pertandingan yang menentukan netralitas ini penting. Ya. Kenapa wasit Kuwait ini ditakutkan, dikhawatirkan, tidak netral? Ini dalam sepak bola ya. Dalam sepak bola pertandingan menentukan. Arab juga punya ambisi nih ya. Nanti kita bicara ke Arabnya. Kenapa wasit ini menjadi faktor sentral? Kalau ada misalnya sekarang di lapangan nanti ya situasinya benturan 50-50, duel 50-50, saya khawatir. Saya kasih kalimat saya khawatir keputusannya itu akan diberikan kepada Arab. Keputusannya menguntungkan Arab. Misalnya ada benturan di area depan penalti kita, Prit. Wasit kasih buat Arab gitu loh. Berat sebelah lah gitu. Ya netralitasnya itu yang jadi kita sorot kan. Atau pelanggaran dulu pernah Bahrain kalau nggak salah ya. Kartu kuning itu kan bahaya. Nah, yang kayak gitu yang ditakuti gitu loh. Makanya saya lihat antisipasinya PSSI adalah hotel milih sendiri gitu loh. Mungkin bus juga pilih sendiri dengan drivernya. Karena pengalaman kan yang saya dengar juga pernah yang waktu lawan Arab di pertama itu dari penginapan ke stadion kan bisa sampai 1 jam katanya diputar. Padahal aturan pertandingan FIFA Matchday itu jarak penginapan dengan stadion itu nggak boleh lebih dari 30 menit. Tapi kan yang waktu round 3 pengalaman yang pertama draw itu katanya diputar hampir 1 jam. Nah kayak gitu tuh yang bisa dianggap mengganggu secara non teknis gitu loh. Selain Arab punya keuntungan misalnya stadiumnya, cuacanya, iklim, cuaca dan sebagainya. Gitu loh. Kalau tadi Anda sebutkan dari sisi pemain ada obstacle, ada hambatan dari itu internal tenis ya. Dari sisi non teknis juga hambatan juga tuh. Oh sangat, itu yang sangat berpengaruh. Jadi makanya kalau optimisnya di mana nanti? Kalau kita bicara cuma di lapangan bola, saya yakin 50-50 antara kualitas tim kita dengan Arab maupun Irak. Tetapi dengan faktor itu, maka persentase itu bisa bergeser. Ya. Dan merugikan kita. Ya merugikan secara non teknis sih. Nah poinnya sekarang karena itu sudah tidak bisa dirubah, maka timnas Indonesia harus fokus memenangkan pertandingan secara mutlak di lapangan.